Masih bersama dengan pakar hukum pidana ada Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, hari ini 10 orang saksi yang sama akan memberikan kesaksiannya di sidang yang berbeda untuk 2 terdakwa lainnya. Apa sih yang kemudian dicari atau apakah kemudian keterangan saksi dari 10 orang ini akan memberikan sesuatu hal yang berbeda ketika orang yang sama, keterangan yang sama, ditanyakan oleh orang yang sama juga, hakim yang sama. Apa yang kita bisa harapkan dari keterangan-keterangan yang sama ini sebenarnya? Iya, mungkin kalau kita yang di luar dari proses pembuktian ini beranggapan ya apa hubungannya ya kemudian terhadap apa yang sudah pernah memberikan kesaksian kemudian dipertanyakan kembali. Hmm, Tapi kalau kita ingin memastikan bahwa keterangan orang itu bisa berubah-ubah, hmm, kemudian juga bisa naik turun gitu ya perasaan seseorang, maka ini yang ingin kemudian dikunci di situ bahwa setiap keterangan itu haruslah keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan yang lain atau keterangannya yang sebelumnya sudah pernah diberikan di tingkat tahapan penyidikan katakanlah. Berarti kita bicara di proses BAP, berita acara pemeriksaan. ya. Maka hal ini menjadi penting dan saling kait mengkait dan juga bukan sesuatu yang tanpa alasan dilakukan ya Mas ya, dengan pernyataan dan penjelasan tadi. Jadi kita akan bicara tentang konsistensi, tentunya jawaban yang sudah diberikan sebelumnya itu apakah ketika dihadapkan dengan terdakwa yang lain masih sama atau berbeda. Nah kalau dia masih sama, berarti ini bisa diduga pernyataan itu benar dan pernyataan ini bisa kemudian dipakai untuk menjadi alas hukum bagi proses pembuktian tadi. Tapi kalau seandainya itu tidak berkesesuaian, ketemu dengan terdakwa A menyatakan hal yang lain, kemudian terdakwa yang lain dihadapkan juga ke terdakwa B juga berbeda lagi jawabannya. Nah ini kemudian tentunya tidak akan menjadi dasar alas hukum untuk dipertimbangkan dalam sebuah putusan ya keterangan saksi tersebut ya. Hmm. Bahkan bisa diancam proses tadi dengan suatu proses pidana di pasal 242 KUHP yang lama pidananya itu bervariasi, yang satu bisa dikenai 7 tahun penjara, yang satu 9 tahun penjara jika keterangan tersebut kemudian memberatkan terdakwa lain. Jadi saya rasa dalam hal ini memang itu tujuan kemudian menghadirkan kembali orang yang sudah memberikan keterangan atau kesaksian sebelumnya. Bukan berarti ini kemudian melakukan sesuatu yang sia-sia ya, tapi bisa saja keterangan itu kan berubah-ubah sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, mungkin saja dari secara psikologis, secara perasaan. Tapi kalau orang itu sudah menyatakan benar secara absolut dari awal, sudah meyakinkan dirinya untuk menyampaikan yang sebenarnya, dalam kondisi apapun, dengan bertemu dengan siapapun, maka jawabannya tentu akan sama. Maka di situ bisa dinilai objektivitas dalam hal keterangan yang diberikan. Begitu kira-kira Mas. Berapa kali kekonsistenan seorang saksi ini harus diuji sampai kemudian majelis hakim menyatakan, oh ya, dia konsisten, pernyataannya valid. Ya, tentunya untuk sampai pada kesimpulan itu kan butuh proses ya, Mas ya. Sehingga proses atau tahapan-tahapan tadi itu perlu bertemu dengan keterangan saksi yang lain, kemudian juga dihadapkan pada satu proses yang lain dalam hal misalnya peristiwa hukumnya sama, tapi kemudian ketika berhadapan-hadapan dengan pihak lain, apakah itu juga hal yang sama? Karena untuk mengecek orang itu tidak menyatakan sebenarnya atau berbohong atau tidak itu kadang mudahnya adalah melihat dari konsistensi dari jawabannya. Bahkan di BAP itu kadang dalam durasi waktu investigasi itu juga ditanyakan hal yang sama, hal yang berulang begitu. Di praktik pengadilan yang sedang terjadi di kasusnya Pak FS pun beberapa kali itu dicontohkan oleh hakim, bahkan di momen yang sama di hari yang sama gitu ya. Ketika hakim menanyakan terkait dengan apa yang diserahkan oleh seorang bagian legal dari vendor telekomunikasi terkait dengan bukti yang diserahkan ke penyidik Barreskrim. Itu ditanyakan dulu apa yang diserahkan, dia bilang tidak begitu mengetahui isi detail yang mulia, cuman umumnya ini. Nah, dia sampaikan itu kan. Kemudian diulang lagi sama yang hakim yang bertanya tadi, masih di hakim yang sama.
apa yang diserahkan ke pihak penyidik, isinya apa saja? Apakah Anda tahu itu? Dijawab tadi juga sama, konsisten, tidak tahu yang mulia karena Hmm. saya hanya menyerahkan secara utuh saja ke penyidik. Saya rasa hal-hal semacam ini kan menjadi langkah korektif ya, agar jangan sampai terjebak pada satu hal yang secara pembuktian salah. Karena kalau pembuktian awalnya salah, maka ke belakang-belakangnya untuk menarik kesimpulan juga akan salah begitu Mas kira-kira. Kalau begitu pertanyaannya mungkin saya balik. Ketika seorang saksi tidak konsisten, lalu kemudian hakim ini menyatakan dia tidak konsisten nih. Apakah kemudian tadi Anda katakan seorang saksi bisa juga diancam pidana atau dikenakan pidana sampai 7 tahun bahkan ya? Ya, kalau Sebentar, bagaimana ketika kemudian ia tidak konsisten menyatakan pernyataannya, lalu dinyatakan tidak konsisten, apakah itu harus perlu diproses dulu, ada laporan dan segala macam, atau otomatis ia akan langsung diberikan status memberikan saksi palsu begitu, memberikan kesaksian palsu? Iya, kalau kita mau fair ya, Mas ya, nggak mungkin juga ketika kita menerapkan ancaman pidana ke seseorang itu tanpa tanpa bukti terlebih dahulu ya. Dan perlu juga dilihat apa kaitannya keterangan tadi itu yang dinyatakan tidak benar atau berbohong atau keterangan palsu di bawah sumpah. Itu menurut saya harus signifikan juga ya kalau kita mau fair menilai itu. Jangan-jangan yang ditanyakan itu memang pertanyaan umum, misalnya seberapa sering Bapak FS ke tempat X. Nah itu kan bisa saja tidak dijawab secara tepat karena seberapa sering ini ukurannya apa. Tapi kalau misalnya terukur dalam 1 minggu berapa kali hadirnya gitu, apakah 3 atau 4 kali, ada jawaban-jawaban alternatif tadi yang kemudian diberikan, masih mungkin seseorang itu mengingat secara tepat begitu ya. Yeah. Tapi yang kita khawatirkan ini janganlah sampai kita hanya berpikiran tentang keterangan palsu di bawah sumpahnya tanpa melihat substansi dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh saksi. Karena ya bagi saya secara pribadi tentunya penegakan hukum ini kan tidak kemudian secara begitu saja ya dilakukan, tapi pasti ada prinsip-prinsip hukum umum yang dipegang dalam hal itu. Nah ini yang harus kemudian dihormati juga ketika ada orang bersedia menjadi saksi, walaupun ini adalah kewajiban hukum setiap orang ya untuk menjadi saksi di hadapan hukum. Tapi sekali lagi kita juga harus memberikan reward juga bahwa orang ini mau memberikan keterangannya. Tapi di sisi lain memang ada ancaman pidana bahwa bagi orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan itu keterangannya tidak sebenarnya bisa diancam pidana, itu memang benar ada. Tapi sekali lagi ya jangan sampai kita terburu-buru untuk menjustifikasi orang ini berbohong sehingga yang kita kedepankan adalah bagaimana menghukum orang begitu. Padahal ada cara lain untuk mengingatkan kecuali sudah berkali-kali diingatkan dan ternyata apa yang dijawab itu benar-benar menyembunyikan tindak pidana tersebut. Nah, saya rasa itu jadi bagian dari skenario kejahatannya juga dan itu patut untuk dihukum ya. Baik. Tapi kalau pertanyaannya hanya masalah misalnya hal-hal yang tidak langsung relevansinya dengan perkara, saya yakin dan percaya majelis hakim sangat bijak lah dalam hal ini untuk bisa menilai hal itu ya, menakar hal itu dan kemudian mengkategorikannya sebagai keterangan palsu atau tidak. Baik. Nah, namun perlu kita ingatkan ini perjalanan persidangan masih panjang, masih banyak saksi yang dihadirkan. Jangan sampai kalau tidak ada peringatan dini semacam ini, early warning yang disampaikan oleh majelis hakim di muka persidangan, ini nanti akan ditiru oleh saksi-saksi yang lain untuk melakukan tindakan yang sama, yaitu bahkan tutup mulut begitu ya. Ada istilahnya sumpah omerta itu di Sisilia, di Italia. Antara mereka yang melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan itu kadang berupaya untuk menutupinya. Nah ini yang mungkin jadi dugaan awal mengapa selalu diancamkan pidana, kemudian juga diingatkan, ditegaskan oleh hakim bahwa ada
hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di keterangan di BAP sebelumnya. Begitu Mas. Baik, baik. Mas Heri, kita sambil pantau juga ya kondisi terbaru di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita lihat Kuat Ma'ruf akan memasuki ruang persidangan setelah sebelumnya Ricky Rizal juga sudah memasuki ruang persidangan. Mereka adalah dua terdakwa yang hari ini akan menghadapi keterangan dari para saksi. Ada 10 orang saksi yang akan hadir yang sebelumnya ke-10 orang tersebut juga sudah memberikan kesaksiannya di sidang kemarin terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Seperti yang tadi Mas Heri katakan bahwa pemanggilan atau pemeriksaan 10 orang saksi yang sama di sidang sebelumnya memang untuk mencari kekonsistenan pernyataan dari para saksi terhadap BAP yang sudah dilakukan begitu sebelumnya, apakah ada kesesuaian atau memang ada perbedaan, jikapun ada sejauh mana perbedaan itu, apakah menyentuh pokok perkara atau tidak, karena pada dasarnya jika kemudian perbedaan itu sangat signifikan dengan pokok perkara, artinya dengan BAP tadinya, artinya mereka bisa diancam dengan hukuman pidana. Tapi memang kembali lagi kepada pertimbangan hakim dan juga kebijakan hakim, tidak serta-merta seorang saksi bisa langsung dikenakan pidana. Memang dikedepankan dulu peringatan-peringatan agar kemudian itu juga menjadi satu peringatan juga bagi saksi-saksi lain yang nantinya akan dihadirkan di persidangan yang sama. Mas Heri, kalau kita lihat ada sejumlah orang saksi yang sebenarnya sudah dipanggil tapi tidak datang begitu. Bolehkah ketika kita dipanggil menjadi saksi lalu kita menolak untuk datang? Ya, sekali lagi kalau saya katakan dari di awal saksi itu adalah kewajiban hukum. Kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka logikanya tentu pasti ada sanksi terhadap hal itu ya. Ada ancaman pidana, tapi kalau saya nggak salah nggak sampai setahun itu, 6 bulan penjara saja untuk mereka yang sudah dipanggil secara patut dan sah oleh hakim tentunya dalam hal ini melalui proses pengadilan ya. Jadi ini akan disampaikan permintaan atau permohonan menjadi saksi itu lewat surat resmi biasanya ke rumah si saksi tersebut, ke alamat tinggalnya. Nah, kalau sampai ternyata sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir juga, biasanya dilakukan sebanyak 2 kali ya. Nah, kalau tidak datang lagi biasanya bisa dilakukan upaya paksa itu Mas untuk menghadirkan dia. Karena sekali lagi ini berbeda dengan keterangan ahli ya. Jadi dalam alat bukti 184 KUHP itu kan ada 5 alat bukti. Ada keterangan saksi salah satunya dan keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini bisa dikatakan sebagai adanya pilihan alternatif ya, bisa menyetujui untuk menjadi ahli dalam perkara tersebut atau tidak. Ya. Tapi ketika orang dihadirkan, dimajukan sebagai saksi, itu nggak ada pilihan hukumnya Mas. Maka yang istilah yang muncul ada kata kewajiban. Nah, wajib itu tidak ada upaya untuk kemudian menghindari dari proses pemanggilan tadi. Apalagi ini kan keterangannya sangat berdaya guna bagi proses suatu pembuktian dalam perkara pidana ya. Dan ini kalau mau dikaitkan juga sebenarnya menolong banyak orang ya Mas untuk menentukan apakah seseorang itu memang pantas bertanggung jawab, patut dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, ya karena ada perbuatan melawan hukum di dalamnya atau istilahnya whether hate, atau malah memang dia tidak sepatutnya dipidana. Nah, jadi ini adalah selain kewajiban hukum, ada upaya kemanusiaan juga ketika orang menjadi saksi itu adalah menolong orang lain yang sedang berhadapan dengan hukum. Tapi saya ingin menempatkan diri saya jika saya menjadi seorang saksi begitu. Katakanlah saya menjadi saksi, tapi di lain sisi saya punya usaha yang harus saya jalankan setiap harinya. Kalau ini sidangnya berjalan maraton tiap hari seperti ini panjang sampai malam, saya harus meninggalkan usaha saya, pekerjaan saya, dan itu merugikan saya. Apakah sang saksi ini punya semacam cara untuk bisa menuntut ganti rugi bahwa ada waktu yang harus dikeluarkan, ada biaya yang kemudian hilang, jika kemudian saya menjadi saksi, adakah aturan hukumnya di sini, Mas Heri? Ya, tentunya itu kan ini masalah kewajiban hukum nggak bisa disanding-sandingkan dengan
kepentingan atau persoalan ekonomi ya, maka hitung-hitungannya nggak pakai hitung-hitungan ekonomis nih Mas. Bahwa kewajiban hukum itu adalah ketika kita bicara dalam proses kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat ya. Ini kan proses lain yang di luar dari konteks bahwa ini kalkulasinya ekonomis tadi. Sehingga dalam konteks tadi tinggal menyesuaikan saja menurut saya masalah waktu ya. Kalau memang ternyata hari yang dijadwalkan itu kemungkinan ada hal-hal lain yang nggak bisa ditinggalkan. Kalau seandainya itu diinformasikan lebih awal, ini masalah komunikasi saja secara administratif ya menurut saya. Sehingga itu bisa dikondisikan. Kadang juga hakim juga kan manusia biasa ya. Pasti beliau sangat paham akan hal itu. Sehingga ketika diminta dihadirkan saksi itu juga akan mendengarkan kalau seandainya akan mendengarkan pihak jaksa penuntut umum atau kuasa hukum ketika mereka tidak mampu untuk menghadirkan pada saat yang ditentukan. Nah ini juga pasti disertai alasan, apalagi kalau misalnya alasannya sakit begitu ya, sehingga tidak mampu untuk datang ke ruang persidangan. Ini kan syarat orang untuk datang ke persidangan untuk mendengarkan keterangannya salah satu adalah sehat secara jasmani ya dan rohani tentunya. Pasti ditanya sama hakim, Anda sehat gitu kan, bisa mengikuti persidangan, bisa menyampaikan keterangan di persidangan pada hari ini. Kalau dijawab oleh yang bersangkutan, saya siap majelis hakim untuk keterangan kesaksian pada hari ini, baru kemudian dilanjutkan pada tahap berikutnya. Jadi ini proses yang sebenarnya lumrah ditemukan, kewajaran sekali, karena ya ketika dia dihadapkan dengan kewajiban hukumnya juga dia punya kewajiban lain ya di luar dari itu. Nah ini proses untuk berkomunikasi saja. Tapi kalau memang ini ada urgently required gitu kan, sangat dibutuhkan keterangannya, saya rasa tidak ada salahnya untuk memberikan waktu terkait dengan keterangan tadi. Karena setelah itu pun boleh izin Mas, kalau seandainya orang tersebut menyampaikan izin yang kemudian setelah ini saya langsung pamit untuk keluar dari persidangan karena ada masih kegiatan diperbolehkan lainnya, ya? saya nggak bisa tinggal. Nah ini proses biasa dan boleh-boleh saja dilakukan. Tapi untuk ganti rugi dan lain sebagainya itu nggak masuk kualifikasi karena kalau nggak salah saya di KUHP itu ada pasal 98 KUHP ya tentang ganti kerugian, rehabilitasi, restitusi. Itu nggak masuk dari kualifikasi itu hanya untuk kepentingan korban saja, tidak dikualifikasikan untuk saksi. Menarik, kita lihat juga memang saat ini sepertinya memang majelis hakim sudah memasuki ruang persidangan untuk membuka persidangan pada hari ini dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang hari ini agendanya kembali mendengarkan keterangan para saksi. 10 orang saksi akan dihadirkan. Kita akan dengarkan bersama-sama pernyataan majelis hakim pembukaan sidang pada Sidang hari perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ricky, sehat hari ini? Siap, sehat yang mulia. Hari ini kita akan memeriksa saksi. Silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan duduk. Sidang perkara nomor 800 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Maaf. Saudara sehat hari ini, saudara Kuat? Sehat yang mulia. Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Terima kasih mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum, hari ini ada pergantian anggota majelis karena satu anggota majelis hakim sedang sakit, maka kita gantikan demi terlaksananya sidang ini. Ya, silakan dipanggil saksinya semuanya. Silakan duduk.
Boleh saya pinjam identitas saudara lagi? Para saksi. Baik, terima kasih. Ya, siap. Saudara Farhan Sabilillah, tempat tanggal lahir Bogor 14 Juni tahun 1998, laki-laki, alamat Cilodong, Kota Depok, agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Siap yang mulia. Betul ya? Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Siap, tidak ada yang mulia. Tidak ada. Oke. Saudara Daden Miftahul Haq, tempat tanggal lahir Bekasi 25 April tahun 1993. Betul ya? Siap, betul yang mulia. Laki-laki, alamat di Jalan Kampung Elo, Sukamanah, Sukatani, Kabupaten Bekasi, agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Betul ya? Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Oke. Saudara Adan Romer, lahir di Goa tanggal berapa? 1 Januari 1991. 1 Januari 1991. Alamatnya di Kelapa II, Kota Depok. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Saudara Prayogi, Siap yang mulia. tempat tanggal lahirnya di mana? Atambua, Atambua tanggal 13 Mei 1995. 13 Mei 1995. Alamat di Kesatrian Amulata, Kota Depok. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Baik. Kemudian saudara Susi, tempat tanggal lahir Sampang 1 Juli tahun 92. Alamat di Jalan Bojongan, RT 16 RW 6 Wonosobo. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Kenal dengan para terdakwa? Kenal mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Dirianto, tempat tanggal lahir Cilacap 15 April tahun 1994. Alamat di Dusun Sindang Barang, Kabupaten Cilacap. Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Kenal dengan para terdakwa? Yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Saudara Alfonsius Dua Lureng, Siap yang mulia. tempat tanggal lahir di Paulolo 1 Agustus tahun 95. Laki-laki, alamat Pinang Ranti, Makassar. Agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta. Siap yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Damianus Labakoban, Siap yang mulia. tempat tanggal lahirnya di mana ini? Bau Lolong yang mulia. Baulolo tanggal? Tanggal 5 Desember 1995 yang mulia. Oke, alamat saudara? Alamat Gang Flores Ceger Cipayung yang mulia. Gang Flores Cipayung ya. Siap yang mulia. Agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta. Siap yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Abdul Somad, tempat tanggal lahir di Ya, yang Brebes mulia. 15 Agustus tahun 78. Laki-laki, alamat di Prof. Yamin nomor 1 Brebes. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa?
Kenal Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada Yang Mulia. Saudara Marjuki, tempat tanggal lahir Klaten 16 November tahun 79, alamat PLN Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Siap, benar Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak Yang Mulia. Baik, yang beragama Muslim silahkan berdiri dulu diambil sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Dalam perkara ini. Memberikan keterangan yang benar. Yang lain. Daripada yang sebenar-benar. Silakan duduk. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar yang lain daripada yang sebenar-benar. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saudara